Ini adalah TWS terbaru dari Viata, yaitu Viata Airboom Pro New Legacy. Untuk tingkatan Airboom Pro ini di atas Airboom Prime, tapi di bawah Airboom Phantom. Waktu ngelihat desain TWS-nya, mungkin kalian bakal ngira ini TWS mahal, tapi sebenarnya harga Airboom Pro ini cuma 299.000 aja, atau kalau dibuletin jadi 300.000. Terus apa yang akan kita dapetin dengan TWS 300 ribuan? Kita mulai dari kotaknya dulu. Desain dari kotak Airboom Pro ini mirip kayak kakaknya, yaitu Airboom Phantom, yang harganya 700 ribuan. Di bagian depan ada tulisan Airboom Pro New Legacy dan juga ada beberapa fitur dari TWS ini. Kemudian di bagian kiri ada tulisan Airboom Pro dan di sebelah kanan ada tulisan New Legacy. Di bagian bawahnya juga ada tulisan Pro, lalu di bagian belakangnya kita bisa lihat bentukan dari produknya. Di sini juga dituliskan spesifikasi lengkapnya. Lalu waktu dibuka, kita bakal langsung disambut sama tulisan Welcome Airboom Pro New Legacy, yang sebenarnya ini adalah buku manualnya. Di bawah buku manualnya, kita bakal langsung melihat charging case-nya dengan finishing hitam Dove dan logo Viata di tengahnya. Lalu di sebelahnya ada kotak aksesoris yang finishingnya Dove dan ada tulisan Silver Airboom Pro. Di dalamnya kita bakal dapat dua ukuran ear tips cadangan dan satu kabel charger Type-C. Ya, charging case ini sudah pakai Type-C, dan ini adalah salah satu kelebihan yang buat saya mau beli TWS ini. Untuk charging case-nya punya desain yang elegan, dengan warna hitam Dove dan logo Viata Silver yang ada di tengahnya. Beda sama charging case Viata Prime yang menurut saya sangat jelek. Di bagian bawahnya ada tulisan Airboom Pro by Viata dengan finishing warna silver yang bagus. Saya suka karena Viata nggak terlalu maksain tulis nama brandnya di TWS ini, jadi kelihatan lebih clean, simple, dan elegan. Di bagian belakang charging case-nya ada port USB Type-C buat chargingnya, dan di bagian depannya ada lampu indikator buat nunjukin baterainya. Untuk build quality case-nya memang nggak bagus-bagus banget, tapi udah cukup solid karena ya harganya cuma 300 ribuan aja. Tutup case ini pakai magnet, jadi nggak perlu takut bakal kebuka sendiri karena magnetnya lumayan kuat. Waktu saya pertama kali buka case-nya, saya lumayan gak nyangka karena desain dari earbuds ini keren banget. Saya suka banget sama finishing Dove-nya dan ada kayak semacam tekstur garis-garisnya yang ngebuat looks-nya itu keren banget. Logo Viata kecil di bagian pinggir bawah earbuds ini juga ngebuat looks-nya kelihatan lebih premium dibandingin sama Airboom Prime yang logonya besar di tengah. Di sini juga ada lampu kecil buat indikator baterainya. Saya suka dengan penempatan dan ukuran lampu indikatornya. Lalu waktu saya ambil earbuds-nya, build quality-nya solid banget dan kerasa agak gendut, tapi kerasa nyaman dan pas kalau udah dipakai di telinga. Permukaan earbuds ini ada touch sensor yang punya banyak fungsi. Bisa angkat matiin telepon, play pause music, naik turunin volume, Google Assistant, dan lain-lain, yang fungsinya bisa kalian lihat di buku manualnya. Di balik earbuds-nya ada tulisan L dan R buat nunjukin sisi kanan atau kiri. Lalu ear tips-nya juga enak waktu dipakai, dan kita dikasih dua ukuran ear tips tambahan. Jadi kalian bisa nyesuaiin sendiri sama telinga kalian. Terus feel waktu udah dipakai, rasanya itu kedap banget, jadi suara dari luar hampir nggak kedengeran. Dan kalau kita pakai olahraga, earbuds-nya nggak bakal jatuh karena fit banget di telinga. Ya asalkan kita pakai ear tips yang sesuai sama ukuran telinga kita. Bluetooth TWS ini sudah menggunakan Bluetooth 5.0. Lalu baterai earbuds-nya sebesar 40 mAh, bisa bertahan sampai 90 jam standby time dan 5 jam playtime. Lalu untuk baterai charging case-nya sebesar 300 mAh dan charging time-nya selama 1 jam. Lalu untuk jarak wireless-nya bisa sampai 10 meter. Jadi kita bisa jalan-jalan di kamar sambil dengerin lagu tanpa perlu bawa HP. Hal terpenting ketika kita bahas TWS yaitu gimana kualitas suaranya. Suara di TWS ini bisa dibilang enak kalau dibuat dengerin lagu. Kalau di Airboom Prime bassnya kegedean, di Airboom Pro ini bassnya kerasa jauh lebih baik, jadi suaranya nggak mendem. Buat dengerin lagu akustik juga enak, semua detailnya bisa dapat banget. Di penjualannya emang dikatakan kalau TWS ini bukan untuk nyari bassnya, tapi yang saya rasain bassnya tetap dapat banget, tapi masih dalam batas yang enak untuk didengerin. Walaupun bassnya nendang, tapi saya nggak saranin TWS ini dibuat ngegame, karena ya delaynya yang lumayan kerasa waktu dibuat ngegame, yang mungkin sekitar 1-2 detik. Tapi kalau dibuat nonton, TWS ini masih kerasa enak banget. Ya walaupun tetap ada delaynya, tapi dikit banget dan masih nyaman banget kalau dipakai nonton. Terus gimana waktu dibuat teleponan? Di earbuds ini ada mic-nya yang suaranya kadang bagus dan bersih, tapi kadang juga suaranya nggak jelas. Terus suara dari mic-nya agak kecil, jadi kalian harus ngomong agak keras supaya lawan bicara kalian bisa dengerin dengan jelas. Lalu kesimpulannya,
TWS ini cocok buat kalian yang cari TWS buat dengerin musik, mau di jalan atau sambil olahraga. Tapi kalau kalian cari TWS buat main game atau teleponan, saya nggak saranin buat beli TWS ini. Kalau kalian mau teleponan, mending beli handsfree Xiaomi yang sudah pernah saya review. Dan kalau kalian mau main game, mending kalian pakai headset yang pakai kabel. Oke guys, gitu aja. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.